Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hi there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. Today, apa kabar hari ini? I hope you are fine, you are doing good. On this lovely day, we are going to continue our English online class. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online bahasa Inggris kita. Dan untuk hari ini, Miss akan membahas tentang materi-materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir minggu lalu. Berhubung karena minggu depan kita sudah memasuki pekan ujian akhir semester ganjil, oleh karena itu hari ini Miss akan membahas tentang materi-materi yang sudah kita pelajari, sekaligus video ini akan menjadi kisi-kisi materi apa yang akan naik atau yang akan diujiankan pada saat ujian akhir semester nanti. Jadi silahkan dinonton sampai habis, dari awal sampai selesai videonya dinonton, dipahami materinya sehingga bisa memudahkan Anandaku dalam menjawab pertanyaan yang ada pada ujian akhir semesternya nanti. Oke? So keep on watching, don't skip the video. Langsung saja kita mulai. Untuk materi ujian tengah semester yang akan ujian akhir semester yang akan diujiankan, materinya itu terdiri dari materi have dan has, expression of prohibition, simple future tense will, dan there is and there are. Oke, jadi untuk materi ini, 4 materi ini adalah materi yang akan masuk pada ujian akhir semesternya nanti. Jadi silahkan didengarkan baik-baik penjelasannya Miss, karena materi ini sebenarnya sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi Miss akan mereview lagi sehingga bisa memudahkan Anandaku untuk mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Oke, jadi yang pertama adalah using have dan has. Jadi, menggunakan have dan has seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama pembelajaran bahasa Inggris kita, bahwa have dan has itu bermakna memiliki atau mempunyai. Walaupun maknanya sama, tapi penggunaannya berbeda. Kenapa penggunaannya berbeda? Karena have dan has ini digunakan ketika subjeknya have digunakan ketika subjeknya I, you, they, we, sedangkan has digunakan ketika subjeknya she, he, it. Oke? Jadi have dan has di sini memiliki makna sama, yaitu memiliki atau mempunyai, bermakna sama, tapi penggunaannya dalam sebuah kalimat berbeda, tergantung dengan subjek apa atau orang apa, kata ganti apa yang digunakan. Jadi have digunakan untuk I, you, they, we, sedangkan has digunakan untuk she, he, it. Oke? Jadi penggunaan have dan has ini bisa kita buatkan dalam bentuk kalimat positif, kalimat negatif, maupun kalimat tanya. Nah, seperti yang diketahui bahwa kalimat positif atau positive sentence itu adalah kalimat yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang sifatnya positif serta tidak mengandung kata pengingkaran atau penyangkalan. Jadi langsung saja kalau kalimat positif langsung saja subjek, have atau has, dan objeknya. Contohnya seperti yang dilihat, she has a cute cat. Dia mempunyai seekor kucing yang imut. Bisa dipahami tadi bahwa has hanya boleh berteman atau berpasangan dengan she, he, it. Sedangkan have hanya boleh berpasangan dengan I, you, they, we. Jadi tidak boleh sampai tertukar ya. Langsung saja kita masuk ke contoh yang lain. Bisa dilihat di sini bahwa have dan has itu dipasangkan dengan pasangannya masing-masing, yaitu I, you, they, we bertemu dengan have, she, he, it bertemu dengan has. Jadi kalau misalnya my mother kita pakai has, my father kita pakai has. Kenapa? Karena orangnya cuma satu, only one. Tetapi ketika dia sudah more than one, lebih daripada satu dalam kalimat, contohnya my mother and my father, itu tidak boleh lagi kita menggunakan has karena sudah bermakna dua orang, my mother dan my father, ibuku dan ayahku. Jadi yang perlu kita gunakan adalah have, bukan lagi has. Oke? Bisa dipahami ya?
Lanjut kita masuk ke kalimat negatif. Jadi sudah tadi kita membahas tentang kalimat positif, sedangkan kalimat negatif itu dia identik atau ciri khas dari kalimat negatif adalah adanya kata tidak atau kata bukan. Kata tidak atau kata bukan sendiri dalam bahasa Inggris diartikan sebagai not. Oke, jadi yang membedakan kalimat positif dan kalimat negatif adanya kata not pada kalimat negatif. Kapan diberikan kata not? Yaitu setelah kata bantu. Jadi tidak boleh dari kalimat positif ke kalimat negatif langsung saja ditambahkan not. Contohnya, she has beautiful eyes. Mau dirubah menjadi kalimat negatif langsung saja, she has not. Tidak boleh. Butuh yang namanya kata bantu. Kata bantu sendiri yang dipakai di sini adalah do dan does. Do digunakan ketika subjeknya I, you, they, we, sedangkan untuk does digunakan ketika subjeknya she, he, it. Jadi setelah subjek itu ditambahkan dengan kata bantu do atau does, lalu boleh ditambahi not. Setelah itu kita tambahkan kata have. Jadi tidak ada lagi kata has di kalimat negatif untuk subjek she, he, it. Kata has itu hanya boleh digunakan untuk kalimat positif pada subjek she, he, it. Tetapi ketika dia sudah dirubah menjadi kalimat negatif, kata has itu tidak ada lagi karena sudah digantikan sudah ada kata bantu does. Oke? Langsung saja kita lihat contoh yang lain. I, you, they, we kita pakai don't have untuk kalimat negatif, sedangkan untuk subjek she, he, it kita menggunakan doesn't have. Jadi bisa dilihat bahwa tidak ada lagi kata has pada subjek she, he, it. Oke? Tidak seperti pada kalimat positif dia menggunakan kata has, tetapi ketika kita sudah mengubahnya menjadi kalimat negatif, kata has itu tidak lagi dipakai, tetapi kita menggantikannya dengan kata does, not, lalu ditambah dengan have. Oke, jadi bisa dipahami ya. Jangan sampai ada yang terbalik, langsung menambahkan not pada setelah kata has atau have. Jadi butuh kata bantu do dan does, dilihat lagi subjek apa yang dipakai. Kalau I, you, they, we kita menggunakan do, lalu tambah not, setelah itu baru boleh tambahkan have. Tetapi ketika dia subjeknya she, he, it, kita tambahkan dengan does not have. Bukan lagi does not has. Oke, yang ketiga kita masuk ke kalimat tanya atau bentuk interrogative sentence. Seperti yang diketahui bahwa interrogative sentence itu kalimat yang berisi pertanyaan, berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Jadi yang membedakan kalimat positif, negatif maupun kalimat tanya, kalau di kalimat negatif kita identik dengan kata not atau yang bermakna tidak atau bukan. Sedangkan untuk kalimat tanya itu dia identik dengan kata bantunya maju ke depan. Do dan does-nya disimpan ke depan atau maju ke depan, setelah itu baru boleh ditambahi subjek. Bisa dilihat ya. Do you have a pencil? Does she have an English book? Oke, bisa dilihat bahwa do dan does maju di depan, setelah itu baru ada subjeknya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa she tidak lagi ketemu dengan has. Itu berarti bahwa has digunakan ketika dia bentuk kalimat positif untuk subjek she, he, it. Ketika dia sudah diubah menjadi kalimat negatif maupun kalimat tanya, has tidak lagi digunakan, tetapi kita menggunakan kata bantu does, lalu tambah dengan have. Does not have untuk kalimat negatif, sedangkan does have untuk kalimat tanya. Bisa dipahami ya? Yang kedua, yaitu kita masuk ke pembahasan expression of prohibition atau ekspresi ungkapan melarang, prohibition, larangan. Jadi we use this expression to stop or forbid someone to do something. Jadi kita menggunakan ekspresi ini atau ungkapan ini untuk menghentikan atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, turn off the lamp, matikan lampunya. No smoking, dilarang merokok. No parking, dilarang parkir. Maaf, di sini mestinya huruf I. Don't be late, jangan terlambat. Don't speak loudly please, jangan bicara terlalu keras, tolong. Atau don't waste water, jangan membuang-buang air. Jadi bukan jangan buang air ya, tapi jangan membuang-buang air. Lalu no entry,
dilarang masuk. Jadi itu adalah beberapa kalimat larangan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi silakan Anandaku ingat-ingat kalimat tersebut, diulang-ulangi sehingga pada saat ujian nanti ada kalimat tersebut masuk bisa dijawab dengan gampang. Oke, yang ketiga kita membahas tentang simple future tense. Simple future tense will. Jadi apa sebenarnya itu simple future tense? Bagaimana rumusnya atau bagaimana contoh kalimatnya? Juga sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi Miss akan mengulanginya lagi untuk pertemuan kita kali ini. Jadi, what is simple future tense? Jadi, simple future tense itu adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa di masa mendatang atau yang akan terjadi nanti, yang dilakukan pada masa atau waktu yang akan datang. Contohnya, nanti malam, besok malam, besok pagi, minggu depan, bulan depan, dan lain-lain. Jadi, masa yang akan datang di sini bukan berarti 30 atau 20 tahun yang akan datang, tapi nanti malam kalau misalnya kita berbicara di pagi hari lalu kita ingin mengatakan pekerjaan atau kalimat yang terjadi malam nanti, kita sudah bisa menggunakan simple future tense. Jadi waktu yang akan datang di sini bukan dimaksud waktu yang akan datang 10 tahun atau 20 tahun kemudian, tetapi contohnya bisa juga sudah termasuk dengan waktu yang akan datang itu, contohnya malam nanti atau nanti malam, besok malam, besok pagi, itu juga sudah termasuk waktu yang akan datang atau peristiwa yang akan datang. Terus yang akan digunakan di sini untuk mengungkapkan kata akan di situ diartikan dengan menggunakan kata will. Jadi subjek dulu baru kata will, I, you, they, we, lalu she, he, it, semua menggunakan subjek di sini, semua menggunakan kata will. Jadi langsung saja subjek lalu kata will dan verb one atau kata kerja bentuk pertama atau basic verb, kata kerja dasar. Nah, setelah itu kalau kita ingin mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif, tinggal ditambahkan saja kata not setelah kata will. Jadi jangan sampai terbalik, kata not dulu baru kata will, tapi kata will dulu baru not. Sedangkan untuk kalimat tanya, tidak ada lagi kata not, melainkan kata will maju ke depan, setelah itu baru subjek, apakah dia I, you, they, we, she, he, atau it. Jadi yang membedakan kalimat positif dan kalimat negatif adalah adanya kata not setelah kata will. Sedangkan yang membedakan kalimat negatif dengan kalimat tanya adalah tidak ada kata not dan kata will maju ke depan. Oke, jadi semua subjek I, you, they, we, she, he, it, my mother, my father, my sister, and my brother semua menggunakan kata will. Contohnya, you will go to Bali tomorrow. Nah, ini kalimat positif. Kalau kita mau mengubahnya menjadi kalimat negatif, langsung saja ditambahkan you will not go to Bali tomorrow. Tapi kalau mau diubah lagi menjadi kalimat tanya, tinggal dimajukan ke depan. Will you go to Bali tomorrow? Akankah kamu pergi ke Bali besok? Jadi bisa dilihat ya, bahwa perubahan dari kalimat positif menjadi kalimat negatif ataupun kalimat tanya bisa dilihat mempunyai ciri khasnya masing-masing. Kalimat negatif kita menambahkan kata not setelah kata will, sedangkan kalimat tanya kata willnya maju ke depan, duluan ditulis, oke? Jadi bisa dipahami ya. Yang keempat kita masuk ke materi there is dan there are. Seperti yang sudah kita pahami, ini adalah materi yang terakhir kita pelajari, there is dan there are. Jadi there itu artinya ada. Jadi there is dan there are ini sama-sama berarti ada, tapi apa yang membedakan hanyalah jumlah bendanya. Jadi there is untuk benda yang cuma satu atau singular nouns, sedangkan there are digunakan untuk plural noun atau kata kerja yang jumlahnya more than one atau lebih daripada satu. Contohnya, there is a car in the garage. Ada sebuah mobil di garasi. There is a cat in my home. Ada seekor kucing di rumahku. There is a book in my bag. Ada sebuah buku di tasku. Bisa dipahami semua bahwa there is tadi seperti yang Miss ucapkan, yang Miss jelaskan bahwa there is hanya digunakan ketika bendanya cuma satu. Benda dimaksud di sini bukan hanya benda mati yang biasa kita gunakan sehari-hari ataupun yang biasa kita lihat sehari-hari seperti
buku, pulpen, tas, pensil, oke? Jadi, dalam bahasa Inggris itu, noun itu atau kata benda itu sudah termasuk nama orang, benda, hewan, tumbuhan, ataupun binatang. Itu semua masuk dalam kategori noun atau kata benda dalam bahasa Inggris. Contohnya, there is a cat in my home. Ada seekor kucing di rumahku. Nah, ini kan di sini dia kucing, hewan. Jadi bukan hanya benda saja yang masuk noun, tapi hewan juga termasuk dalam noun atau kata benda dalam bahasa Inggris. Jadi untuk there is di sini digunakan untuk mengungkapkan benda yang jumlahnya cuma satu, tapi sebelum itu, sebelum disebutkan bendanya, kita menandainya dengan kata e. Kata e di sini atau huruf a di sini yang dibaca e di sini bermakna sebuah, seekor, bisa bermakna seorang ataupun sesuatu, oke? Sedangkan untuk there are digunakan untuk benda yang lebih daripada satu atau more than one. Plural nouns, bendanya lebih daripada satu. Contohnya, there are 2 cars in the garage. Ada 2 mobil di garasi. There are 4 cats in my home. There are 5 books in my bag. Bisa dilihat semua benda di sini atau semua noun di sini atau kata benda di sini itu jumlahnya lebih daripada satu. Jadi ketika benda tersebut sudah lebih daripada satu, kita tidak boleh lagi menggunakan there is, tapi kita harus menggunakan there are. Dan yang kedua yang membedakan adalah selain kata there are dan there is itu, untuk ke benda yang jumlahnya lebih daripada satu, kita menambahkan akhiran s di akhiran kata benda tersebut. Contohnya, car menjadi cars. Jadi 2 cars bukan 2 car, oke? 4 cats bukan 4 cat. Oke, bisa dipahami ya? Jadi adapun bentuk positif dari kata there is dan there are itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin merubahnya menjadi kalimat negatif. Nah, seperti ini perubahannya menjadi kalimat negatif, kita hanya menambahkan kata not setelah kata is ataupun setelah kata are. Jadi kata not itu menandakan kalimat negatif yang bermakna tidak atau bukan diletakkan setelah kata is atau kata are, oke? Jadi bisa dipahami ya, jangan sampai terbalik not dulu baru is atau are, tetapi is atau are dulu baru kata not. Oke, adapun bentuk kalimat tanyanya yang membedakan adalah is atau are maju duluan lalu kata there. Jadi contohnya, is there a car atau are there 2 cars? Is there a cat atau are there 4 cats? Bisa dilihat bahwa are dan is pada kalimat tanya diletakkan atau dimajukan di awal kalimat. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, jadi untuk exercise atau latihannya hari ini, Miss memberikan 10 pertanyaan dalam bentuk multiple choice atau bentuk pilihan ganda. Jadi ini merupakan salah satu bentuk yang akan masuk pada ujiannya nanti, jadi bisa digunakan sebagai latihannya juga untuk hari ini. Jadi ada 10 nomor, berilah tanda silang pada jawaban A, B, atau C yang dianggap benar. Jadi silakan Anandaku menuliskan dulu soalnya, jadi tulis dulu soalnya, lalu dituliskan A, B, C-nya. Setelah tulis soal, ditulis A, B, C-nya, lalu disilang jawabannya yang mana, oke? Jadi tulis soal, lalu tulis A, B, C-nya, lalu disilang jawabannya yang mana. Oke, jadi silahkan dikerjakan. Number 1 until number 10. Silahkan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Di buku tulisnya masing-masing dikerjakan dengan baik, tulisannya diperbaiki. Setelah itu bisa dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti, oke? Jadi contoh ini, contoh kalimat seperti ini, kalau misalnya ada kalimat seperti ini, baru di akhirnya adalah kalimat tanya, berarti kalimat tersebut mau diubah menjadi kalimat tanya. Jadi seperti apa kalau mau diubah menjadi kalimat tanya, semua jawabannya ada di pilihannya, silahkan disilang jawaban yang benar menurut Ananda, oke? Jadi silahkan dikerjakan.
nomor 1 sampai nomor 10 di buku tulisnya masing-masing. Setelah itu kalau sudah selesai, bisa minta tolong ayah atau bundanya untuk difotokan lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap dan kelasnya dari mana. Oke, jadi kalau mengirimkan tugas pastikan make sure kalau dituliskan nama lengkap dan kelasnya dari mana sehingga memudahkan Miss untuk langsung memeriksa dan memberikan nilai pada daftar hadirnya atau penilaiannya nanti, oke? So, I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom, and I'll see you on the next meeting, the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, everyone. Bye-bye.